Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Kapal kecil itu terayun-ayun ke kanan kiri, seperti menari-nari karena tidak dikuasain oleh layar maupun dayung, melainkan sepenuhnya dikuasai oleh air laut yang tenang. Dua orang yang duduk di kapal itu seperti dua buah arca, diam dan pandang mata mereka melayang jauh ke kaki langit, melayang-layang di permukaan laut seperti mencari-cari sesuatu yang hilang. Dan memang pikiran Jambu Nada dan Megarani, dua orang di kapal itu, sedang mencari-cari jawaban pertanyaan hati mereka sendiri. Ada sebuah pulau hanya kelihatan sebagai sebuah garis putih mendatar dekat kaki langit. Mereka berangkat pagi-pagi meninggalkan Pulau Kencana Lokapala. Setelah sepekan tiba di tempat jauh yang sunyi ini, mereka menggulung layar dan membiarkan kapal mereka dibuai gelombang kecil. Mereka sudah lama berdiam diri seperti itu sehabis makan, dibuai oleh lamunan masing-masing, lamunan yang timbul karena keadaan mereka yang menyedihkan. "Kakang," suara panggilan Megarani ini lirih saja. Namun karena sejak tadi mereka tidak mendengar suara apa-apa, maka suara panggilan ini seolah-olah mengandung getaran hebat yang memenuhi seluruh ruang kesunyian. Jambu Nada menoleh dan dia pun seolah-olah baru sadar dari alam mimpi. Jawab Jambu Nada masih ragu-ragu, "Kakang, kenapa setelah sepekan bersama kok hari ini sehabis makan Kakang diamkan aku? Mengapa Kakang tidak lekas bicara melainkan melamun saja?" Tanya Megarani merasa biasa saja padahal dia yang juru kapal hingga membawa kapal kecil mereka terdampar di lautan luas. "Dinda, aku terpesona akan keindahan alam yang sunyi ini," jawab Jambu Nada seenaknya. Padahal jelas Megarani sudah tahu mereka tersesat. "Kakang, aku pun tadi terseret keindahan alam ini. Akan tetapi melihat batu karang menonjol di depan itu, aku tersadar. Apakah aku akan menjadi setua batu karang itu yang kerjanya hanya termenung di tempat sunyi?" Sahut Megarani menyambung perkataan dari jawaban Jambu Nada barusan. "Alamak, gadis ini benar-benar kamsupai banget. Yah Gusti Sang Hyang Widi, apakah dosaku hingga harus dibeginikan oleh bocah perempuan dengan wajah tak berdosa ini?" Kata Jambu Nada di dalam hatinya. "Dinda, kau sudah mengerti sendiri. Karena itulah maka aku diam, agar kita dengan tenang menikmati keindahan alam ini. Pula, kuharap di tempat yang sunyi ini, yang membuat kita seolah-olah berada di dalam alam lain, kita akan menemukan ilham." Ucap Jambu Nada sudah kesal tak tahu lagi musti gimana. Angin dari arah manapun sudah tak berhembus. Layar juga sudah digulung. Memang nampak ada segaris warna putih keabu-abuan di bawah kaki langit menandakan ada pulau di mana kapal kecil itu terombang-ambing air laut. Megarani tertawa, timbul kembali kegembiraan darah ini setelah mendengar ucapan Jambu Nada, berarti Jambu Nada tak marah padanya. Megarani sebenarnya tahu bila Jambu Nada sedang marah padanya karena dirinya lah maka mereka berdua terdampar di lautan situ. Megarani memang tak pernah ke Pulau Jawa, dia hanya tahu jalur kapal ke Pulau Kijang saja. Hal itu tak diutarakannya pada Kamakanaka dan yang lainnya. Ada niat tersendiri di dalam lubuk hatinya, niat selalu bersama pujaan hatinya. Pemuda tampan putra Arya Kamandanu telah mencuri hatinya. Dia ingin mencuri balik hati pemuda tampan itu, ibarat barterlah. "Wah Kakang ini, kadang-kadang Kakang bicara seperti seorang pendeta saja. Apa sih yang akan dibicarakan sampai-sampai Kakang membutuhkan ilham segala?" kata Megarani bertanya sambil menghempaskan pinggul sintal padat dan ketat itu di samping Jambu Nada. "Dinda, mari kita bicara tentang cinta," ucap Jambu Nada tak peduli lagi. Wajah cantik darah muda jelita bagai pualam itu terheran. Matanya memandang terbelalak dan perlahan-lahan kedua pipinya menjadi agak kemerahan. "Aih Kakang, apa maksudmu?" Jambu Nada musti katakan pendapatnya pada Megarani karena di saat pertemuan di pendapa depan kediaman mendiang Gana Lokapala,
Arya Kamandanu ayahnya tak tahu kesambet penunggu Pulau Kencana Lokapala atau sudah kepengen menimang cucu, mengajukan perjodohan Jambu Nada dan Megarani pada Lingga selaku wali sah gadis cantik jelita namun ganas itu. Jelas Lingga senang sekali karena dia dan istrinya juga punya keinginan yang sama. Bagai gayung bersambut, Arya Kamandanu memberi pedang naga puspanya pada Megarani sebagai bukti nyata perjodohan itu, sedangkan dari pihak Lingga memberikan sebilah keris tua berikut warangkanya yang masih nampak baru. Saat dibokong Layang Samba dengan ajian selaksa racun, Arya Kamandanu tak sempat menarik pedang naga puspanya. Layang Samba tak tertarik dengan pedang naga puspa karena dia anggap keris ular naga petakannya lebih sakti hingga saat Arya Kamandanu ditemukan Gana Lokapala dan Lingau. Kemudian Arya Kamandanu yang sekarat itu dibawa berserta pedang naga puspa yang masih menggantung di punggung ke kapal jongnya Gana Lokapala. Gana Lokapala seorang kolektor barang-barang antik, rasa penasaran pada pedang naga puspa itu membuat Gana Lokapala menarik keluar pedang naga puspa dari warangkanya. Saat itulah Gana Lokapala sadar bahwa pedang itu bukan pedang sembarangan. Pedang itu mengeluarkan cahaya dan sinar merah darah, membetot hawa murninya. Beruntung saat itu ada Lingau. Awalnya mereka berdua takjub dengan aura pedang naga puspa, namun tak lama, pedang itu menyedot hawa murni Gana Lokapala. Gana Lokapala berteriak kesakitan tak bisa lepas dari gagang pedang itu. Melihat itu Lingau langsung menghantamkan kedua telapak tangannya yang sudah diisi tenaga jubah Batara Gana ke dua tangan Gana Lokapala yang menggenggam erat gagang pedang naga puspa. Gana Lokapala selamat namun pingsan tak sadarkan diri, sedangkan pedang naga puspa terlepas dari genggaman Gana Lokapala. Hohohoho, tunggu dulu Lingga, sahut Kama Kanaka saat memandang keris tua yang disodorkan Lingga menggunakan kedua telapak tangannya pada Arya Kamandanu yang duluan memberikan pedang naga puspanya pada Lingga. Ada apa paman? Tanya Lingga heran menunda memberikan keris tua itu dari kedua telapak tangannya pada Arya Kamandanu. Hohohoho, boleh aku yang tua ini memegang dan melihat keris tua itu? Tanya Kama Kanaka pada Lingga. Arya Kamandanu tiba-tiba teringat akan sesuatu. Sepertinya dia mengenal keris tua itu. Namun di mana? Dia lupa. Ini paman, silakan. Jawab Lingga menyodorkan keris tua itu sedangkan warangkanya masih di atas kedua pangkal paha Lingga yang dilipat duduk bersila. Kama Kanaka mengambil keris tua itu. Dia meneliti dengan sangat seksama. Sampai akhirnya orang tua renta itu manggut-manggut sendiri. Hohoho, kalau boleh tahu, kau dapatkan keris tua ini dari mana? Tanya Kama Kanaka pada Lingga sambil memicingkan kedua kelopak matanya. Paman, ini keris yang ada di peti penyimpanan barang langka milik mendiang ayah. Sejak aku dan Kakang Lingau masih kecil, mendiang ayah punya satu kegemaran pada barang langka maupun barang yang memiliki mukjizat seperti keris tua yang paman pegang itu, jawab Lingga. Hohoho, tahukah kamu mendiang ayahmu mendapatkan keris ini dari mana? Tanya Kama Kanaka pada Lingga.